Selamat malam saudara-saudara. Bersama saya Pendeta Neni Suprihartati. Malam ini Selasa 1 Juni 2021. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mencurahkan Roh Kudus bagi kami untuk menjadi penolong dan pelindung. Saat ini kami hendak membaca Alkitab dan merenungkannya. Kami membuka diri kami bagi Roh Kudus untuk berkarya dalam hati dan pikiran kami, agar dapat memahami dan melakukan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini dari 1 Korintus pasal 2 ayat 9 dan 10. 1 Korintus pasal 2 ayat 9 dan 10. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi dalam diri Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pernahkah kita mengalami sesuatu yang tidak kita duga? Sesuatu yang buat ukuran manusia adalah sesuatu yang luar biasa, yang rasanya itu tidak mungkin terjadi tapi bisa terjadi. Saya percaya kita punya pengalaman seperti itu. Misalnya saja ketika kita tidak tahu besok mau makan apa, karena persediaan di rumah sudah habis, uang juga sudah habis, untuk membeli kebutuhan sudah tidak ada. Tiba-tiba ada orang yang mengirim makanan. Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus untuk menyatakan kedaulatan Allah dalam menentukan hidup manusia. Ia katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Paulus hendak mengatakan bahwa sesungguhnya saat ia datang ke kota Korintus itu dengan segala kelemahan dan kerendahan serta kegentarannya. Mengapa? Bagi Paulus, orang melihat, mendengar, dan mengenal dirinya sebagai orang yang membenci pengikut Kristus dan bersikap kejam dengan menangkap orang-orang Kristen. Paulus datang tidak dengan kata-kata hikmat yang indah. Namun, sekalipun demikian, Paulus tetap menyampaikan firman Tuhan dan mengajar jemaat di Korintus, dengan harapan jemaat di Korintus dapat bertumbuh dan melihat Paulus yang dalam segala kelemahannya tetap setia mengerjakan panggilan pelayanannya. Paulus tidak bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Dalam mengabarkan Injil, Paulus memberitakannya dengan hikmat Allah, bukan karena kepandaian, akal pikirannya sendiri. Paulus percaya bahwa Allah mengasihinya, maka Allah akan menyediakan segalanya baginya. Kata kuncinya adalah semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi, jika kita mengasihi Allah, maka percayalah bahwa Allah menyediakan kebutuhan bagi kita. Pada ayat 10, Paulus memulai kalimatnya dengan kata sambung karena. Paulus hendak menjelaskan alasan mengapa orang yang mengasihi Allah dapat memahami hal yang sebelumnya tidak dilihat, didengar, dan diinginkan. Rahasianya adalah karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Mungkin kita berkata, tetapi Roh tidak menyatakan apa-apa dalam diri saya. Persoalannya bukan Roh tidak menyatakan apa-apa dalam diri saya dan saudara,
Tetapi apakah kita membuka diri dan menerima Roh itu berkarya dalam diri kita untuk menyatakan kasih Allah sehingga kita mengasihi Allah? Ataukah kita menutup diri terhadap karya Roh Allah dan membiarkan diri kita dikuasai oleh pikiran kita sendiri dan oleh hikmat dunia? Kita tidak memberikan diri kepada Roh untuk menyelidiki segala sesuatu dalam diri kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk sabdamu malam hari ini yang mengingatkan bahwa sesungguhnya Engkau senantiasa menyediakan segala kebutuhan hidup semua manusia yang mengasihi Engkau. Tapi kadang kami sulit untuk mengasihi Engkau karena tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak merasakan kasih-Mu. Padahal justru sebenarnya kami akan melihat, mendengar, dan merasakan kasih dan kuasa kebesaran-Mu dalam hidup kami ketika kami mengasihi Engkau. Malam ini kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik karena terpapar virus corona maupun karena penyakit yang lainnya. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang divonis menderita penyakit berat dan harus menjalani proses pengobatan yang panjang. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang mengalami sakit untuk waktu yang panjang dan belum mendapatkan kesembuhan. Tolonglah mereka ya Tuhan agar tetap mengasihi Engkau. Berikan iman yang teguh untuk tetap percaya bahwa Engkau memberikan segala sesuatu bagi yang mengasihi-Mu. Kami berdoa untuk para pemimpin negeri kami Indonesia. Berikanlah mereka kemampuan untuk dapat memimpin negeri ini dengan lebih baik lagi. Kami berdoa untuk masyarakat dalam menghadapi masa pandemi ini, agar dapat mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Kami berdoa dan terus memohon agar masa pandemi ini segera berakhir. Inilah doa kami malam hari ini yang kami panjatkan dalam pengasihan-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat malam saudara-saudara, selamat beristirahat. Tuhan menyertai kita semua.